Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berbicara mengenai jin, rasanya agak merinding ya. Keberadaannya ada di sekeliling kita, tetapi kita tidak bisa melihat mereka. Tahukah Anda bahwa sebenarnya anak-anak lebih mudah melihat dan berinteraksi dengan jin ketimbang orang dewasa? Kondisi anak yang diganggu oleh jin bisa jadi dapat memberikan dampak buruk, seperti tumbuh kembang anak akan terhambat, depresi, hingga keinginan untuk melukai diri sendiri dan orang lain. Orang tua wajib mengetahui kondisi sebenarnya yang dirasakan oleh anak. Di sini saya akan menyebutkan 5 tanda-tanda anak diganggu jin sebagai informasi berharga bagi saudaraku semuanya. Yang pertama adalah anak sering rewel dan menangis terus tanpa sebab. Meskipun rewel dan menangis bisa jadi disebabkan oleh berbagai hal lain. Namun ketika keadaan tersebut terjadi tanpa adanya sebab yang jelas, ditambah tidak ada hubungannya dengan permasalahan-permasalahan kesehatan, maka bisa jadi memang ada gangguan jin. Yang kedua adalah anak takut melihat tempat tertentu dan mengatakan melihat sesuatu yang aneh. Bentuk ketakutan tersebut belum tentu berupa tangisan, namun yang pasti anak tidak mau mendekat ke tempat tertentu atau hanya sekedar melihatnya. Dan yang ketiga adalah anak suka bengong, ngomong sendiri bahkan kesurupan. Biasanya anak-anak yang sering menunjukkan sikap pada poin ini akan jatuh, kejang dan tidak sadarkan diri ketika dibacakan ayat Al-Quran. Yang keempat adalah anak suka membangkang, melawan, dan susah untuk diajak beribadah. Dan yang kelima adalah anak sulit tidur. Gangguan jin pada anak terkadang juga dapat terjadi pada saat malam hari sebelum anak tidur. Akibatnya, anak sering merasa ketakutan dan mengalami kesulitan untuk tidur. Lantas, bagaimana mencegah atau mengobati anak dari gangguan jin ini? Cara yang pertama, ini merupakan cara termudah dan sederhana yang bisa saudara lakukan, yaitu dengan menjauhkan patung dan gambar-gambar bernyawa dari rumah. Dalam suatu hadis riwayat Bukhari dan Nasai disebutkan bahwa sesungguhnya malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada gambar bernyawa. Patung dan gambar memang bernilai artistik dan memperindah rumah. Tapi keindahan rumah tidak akan bisa Anda rasakan jika ternyata jin menyukai benda-benda demikian untuk bisa dijadikan tempat tinggal mereka. Jika dengan cara pertama anak Anda masih saja memperlihatkan gerak-gerik yang sama seperti sebelumnya, maka Anda bisa memperdengarkannya ayat-ayat ruqyah dan meniupkannya ke anak. Adapun urutan bacaan ruqyah yang dibacakan adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian bacalah doa yang pernah dibacakan oleh Rasulullah SAW untuk cucunya Hasan dan Husain dari gangguan setan dan sihir mata. Untuk kelengkapan doa ini akan saya tuliskan di deskripsi yang ada di bawah. Mungkin saat ini ada beberapa dari Anda yang merasa ragu melakukan cara kedua, karena memang ruqyah adalah kegiatan yang tergolong sakral dan suci, sehingga dalam melaksanakannya pun tidak boleh sembarangan. Orang yang bertindak sebagai peruqyah pun diutamakan orang yang saleh dan istiqomah dalam memelihara sholat, zikir, dan amalan-amalan soleh lain. Ditambah lagi, jasa ruqyah saat ini ada banyak sekali yang membuat kita bingung menentukan tempat ruqyah manakah yang aman dan baik. Tapi Anda tidak perlu khawatir, karena masih ada cara ketiga yang aman dan mudah untuk bisa Anda usahakan, yaitu dengan liontin perlindungan Al-Wali. Nah, apa itu liontin Al-Wali? Silahkan kunjungi dewiaura.com atau cek deskripsi video ini dan klik linknya. Lindungi dan jaga tumbuh kembang fisik, batin maupun psikologis anak-anak Anda, karena anak yang sehat bisa menjadi sosok harapan dan teladan di sekitarnya. Terima kasih, sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.